dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon. Halo guys, kami dari kelompok 4 Sejarah. Saya Windy Putri Yunita. Saya Kendi Kaviana. Saya Khairusa Nursiami. Saya Rahmat Faril Januri. Saya Muhammad Agung Laksono. Dan juga Aurelia Rahajeng yang menjadi editor pada tugas kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana BPUPKI dan PPKI terbentuk. Nah, teman-teman, tahu nggak sih BPUPKI itu apa? Jadi, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta konstitusi bagi Indonesia yang merdeka. Kalian tahu nggak sih fungsi dari BPUPKI itu apa? Jadi, fungsi utama dari BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia yang merdeka, termasuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. BPUPKI juga bertugas mengumpulkan pendapat masyarakat dan membentuk panitia kerja untuk membahas berbagai aspek pembentukan negara. Siapa saja panitia dalam BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Andas KRT Rajiman Wedyo Diningrat, lalu Wakil Ketua Iji Bangasi Yasyo RP Suroso, anggota Adi Kusno Cokro Sujono, Haji Ahmad Sanusi, Kiai Abdul Halim, dan Profesor Dr. Andes Asikin Wijaya Kusumo, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih tentang timeline sidang BPUPKI? Jadi, sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Lalu, sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 dengan membahas permasalahan rancangan Undang-Undang Dasar dan juga pembukaannya. Nah, sedangkan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diciptakan oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. Apa sih fungsi dari PPKI itu? Fungsi utama dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara lain yaitu untuk mempersiapkan dan mengesahkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menyusun dasar negara, mengesahkan undang-undang dasar, dan pemerintahan sementara setelah proklamasi. Lalu siapa saja panitia dalam PPKI? Ketua PPKI yakni Insinyur Soekarno. Lalu wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. Dan penasihatnya yaitu Mr. Ahmad Suparjo. Adapun 21 anggota PPKI tadi merupakan anggota yang mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Jepang. Sedangkan 6 anggota PPKI lainnya ditunjuk tanpa persetujuan Jepang. Lalu bagaimana timeline dari PPKI? Setelah sidang kedua BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah melaksanakan tugasnya.
Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang, Jenderal Terauchi menyetujui dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jinjin Nikai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia. Lalu, PPKI itu berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil, Nusa Tenggara, seorang dari Maluku, dan seorang lagi dari golongan penduduk Cina. Pemilihan anggota PPKI dilakukan langsung oleh Jenderal Terauchi. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasihat. Meanwhile,